Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian bersuci dari najis dan hadas. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas PPL 3 yang diampu oleh dosen Prayudi Listio SPD di Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelum kita memulai mata pelajaran fikih mengenai pengertian najis dan hadas, mari kita fokus pada para siswa untuk memahami pengertian najis menurut bahasa. Itu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najsuh atau an-najisuh, yang berarti kotoran atau menjijikkan. Menurut istilah, najis bisa diartikan sesuatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, najis itu dibagi menjadi 3. Nah, di sini ada beberapa gambar. Itu ada seorang bayi, kemudian kotoran, ada darah, kemudian ada juga gambar anjing. Ini yang termasuk ke dalam kategori najis atau macam-macam najis yang akan dibahas pada pamflet berikutnya. Dasar hukum bersuci. Jadi sangat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dasar hukum bersuci. Ini saya ambil salah satunya, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Ini dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat keempat. Kemudian antohirol baita lit-ta'ifina wal akifina wal ruka'is sujud. Bersihkanlah rumahmu untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 1 ayat 125. Nah, itu beberapa ayat tentang dasar hukum untuk bersuci. Selanjutnya mengenai macam-macam najis. Jadi macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama itu najis muhaffafah, najis yang paling ringan, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Jadi kenapa najis ini dikatakan ringan? Karena cara mensucikannya itu cukup dengan membersihkan air pada najis tersebut. Kemudian yang kedua najis mughalladah, najis yang berat. Nah, kenapa ini dikatakan najis berat? Karena cara mensucikannya ini menggunakan 7 kali basuhan, dan salah satunya itu harus dicampur dengan debu. Makanya najis tersebut dikatakan najis berat. Nah, yang masuk dalam kategori najis berat itu adalah anjing dan babi, dan segala sesuatu yang timbul dari anjing dan babi, baik liur atau kotoran dan lain sebagainya yang timbul dari najis anjing dan babi. Kemudian yang ketiga najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis yang pertengahan atau yang sedang. Kenapa dikatakan sedang? Karena cara mensucikannya itu tidak terlalu ringan, juga tidak terlalu berat. Nah, najis mutawassithah ini adalah najis yang paling banyak dijumpai oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya misalnya adalah kotoran manusia, baik yang keluar dari kubur ataupun tubur. Kemudian darah, nanah, kotoran hewan, dan lain sebagainya itu termasuk dalam kategori najis yang sedang. Jadi cara mensucikannya itu juga tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat.
Kemudian pengertian hadas itu menurut bahasa adalah sesuatu yang baru. Al-hadis. Dia hadas itu adalah sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Nah, hadas ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya hadas kecil dan juga ada yang namanya hadas besar. Hadas kecil itu adalah segala sesuatu yang mewajibkan untuk berwudu. Sedangkan hadas besar itu adalah segala sesuatu yang mewajibkan untuk mandi adus atau mandi besar. Nah, penyebab-penyebab hadas ini akan dibahas pada pamflet berikutnya. Hal-hal yang mewajibkan untuk berwudu. Jadi di sini ada beberapa hal atau kejadian yang mewajibkan seseorang itu melakukan wudu. Yang pertama, ketika dia buang air, baik air besar ataupun air kecil, baik kubul ataupun tubur. Itu salah satu penyebab dari hal-hal yang mewajibkan berwudu. Yang kedua, hilang akal, baik karena tidur maupun mabuk ataupun gila ataupun juga pingsan. Itu juga termasuk hilangnya akal. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan ini dengan menggunakan telapak tangan tanpa penghalang. Jadi misalnya kita menyentuh kemaluan, maka itu adalah salah satu hal yang membatalkan wudu atau yang mewajibkan kita berwudu. Kemudian yang keempat, bersentuhan. Yang dimaksud bersentuhan di sini adalah antara kulit laki-laki dan perempuan yang keduanya itu sudah memiliki rasa syahwat atau balik. Nah, menyentuh kulit perempuan ini tidak terbatas hanya kepada telapak tangan, tapi semua anggota tubuh. Di misalnya kaki menyentuh, nah maka itu termasuk hal-hal yang mewajibkan untuk berwudu. Di sini ada link yang bisa dibuka ketika kita ingin melihat cara praktek melaksanakan wudu yang ada di media sosial. Selanjutnya hal-hal yang mewajibkan untuk mandi adus. Jadi perbedaan antara wudu dan mandi adus itu adalah sangat berbeda. Kalau mandi adus ini salah satu penyebabnya itu adalah keluar mani, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Di keluar mani ini bisa di banyak faktor, ada yang sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian yang kedua, hubungan seksual atau hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, haid atau ini bagi seorang perempuan yang menstruasi. Kemudian bisa juga sebab nifas atau bisa juga sebab dengan keluar darah wiladah setelah melahirkan. Nah, ini adalah menjadi salah satu penyebab mewajibkannya adus. Kemudian yang selanjutnya adalah mati. Jadi bagi orang yang sudah mati, bagi yang hidup itu wajib memandikannya. Jadi bukan yang mati mandi sendiri, tapi yang hidup wajib memandikannya. Nah, di sini juga ada link YouTube yang bisa ditonton bagaimana cara adus yang benar. Mari kita perhatikan gambar yang ada di pamflet ini. Nah, itu gambar pertama itu adalah salah satu gambar orang melakukan praktek ibadah wudu. Mari kita baca niat wudu bersama-sama. Nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi pelaksanaan wudu itu harus disesuaikan, dibarengin dengan niat.
Kemudian yang kedua itu ada gambar anak-anak sedang mandi. Nah, niat atus itu nawaitu luslah li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Nah, mandi itu setelah melakukan niat. Jadi ketika mandi kita melakukan niat itu. Kemudian yang ketiga itu niat tayamum. Bacaannya adalah nawaitu tayammumah listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Jadi medianya kalau tayamum itu menggunakan debu. Dan tata caranya seperti yang telah saya sampaikan yang ada di link YouTube yang setelah saya upload tadi. Baik, mudah-mudahan pertemuan pada kali ini dalam video pembelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.